Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Darmawan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NPM saya 4118219112001112. Saya dari Unisma 45 Bekasi dan dosen pengampu yaitu Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS, yaitu nama-nama atau istilah di dalam ilmu gizi sebanyak 20 butir. Nomor 1. Pengertian gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Misal, atlet butuh zat gizi agar sel darah merahnya mampu mengikat lebih banyak oksigen. Nomor 2, yaitu nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Misal, telur dapat dijadikan empasi yang baik dan dapat diberikan pada usia 6 bulan untuk mencegah alergi makanan. Nomor 3, yaitu sistem anaerobik. Sistem energi anaerobik berarti energi yang dihasilkan dari makanan tanpa memerlukan oksigen yang simultan. Misal, jika rutin melakukan latihan anaerobik atau sistem anaerobik dapat membentuk otot, menurunkan berat badan, menjaga massa otot, menguatkan tulang, lalu membakar lemak, menambah stamina untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram atau G. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi makro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi manusia dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, zat gizi makro di dalamnya termasuk lemak. Menurut Harvard Medical School, lemak mendukung banyak fungsi tubuh seperti penyerapan vitamin dan mineral, lalu pembekuan darah, sel pembangun, dan pergerakan otot. Zat gizi mikro. Zat gizi mikro atau mikronutrien adalah unsur penting yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis untuk menjaga kesehatan. Kebutuhan zat gizi mikro berbeda-beda antar organisme. Misal, zat gizi mikro ada karbohidrat di dalamnya, yaitu idealnya sekitar 40-65% dari total asupan kalori Anda berasal dari karbohidrat. Jika asupan kalori Anda sebesar 2000 kcal, artinya karbohidrat menyumbangkan sekitar 900-1300 kcal. Jumlah ini setara dengan 225-325 gram karbohidrat dari makanan. 7. Sport anemia. Sport anemia merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang biasanya menyebabkan kehilangan zat besi atau Fe sehingga kadar hemoglobin atau Hb menurun. Misal, orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan kurang dari 12 gram per desiliter untuk wanita. Lalu nomor 8, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Angka kebutuhan gizi ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Dalam hal itu dibutuhkan suatu ilmu yang telah digunakan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tata cara perhitungan gizi tersebut. Misal, anak usia 7-9 tahun dengan berat badan 25 kg dan tinggi 120 cm memerlukan
energi sebanyak 1800 kcal dan protein 45 gram. Next, protein nomor 9. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh termasuk ada tulang, kulit, otot, serta rambut. Contohnya misal bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Protein adalah makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. 9. Asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang ditandai dengan memiliki gugus karboksil, gugus amino, dan rantai samping yang terikat pada atom karbon pusat. Misal asam amino digunakan sebagai prekursor untuk molekul lain dalam tubuh, yaitu menghubungkan asam amino bersama-sama lalu membentuk polipeptida yang dapat menjadi protein. Asam amino dibuat dari kode genetik di ribosom sel eukariotik. 10. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan, dan persepsi yang salah terhadap berat badan. Anoreksia nervosa termasuk gangguan mental yang serius dan tidak boleh didiamkan. Misal orang dengan gangguan makan ini mengalami ketakutan yang teramat sangat terhadap kenaikan berat badan, bahkan saat mereka sebenarnya sudah sangat kurus. Oleh karena itu, mereka akan mencoba berbagai cara ekstrim untuk menguruskan badannya. Nomor 11. Metabolisme energi. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi tubuh, dari bernapas, berpikir, bertumbuh, lalu tiap gerakan Anda melakukan aktivitas sehari-hari. Misal proses ini terdiri dari serangkaian reaksi kimia rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Nomor 12 yaitu bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus. Bulimia sering terjadi pada wanita. Bulimia merupakan keadaan di mana seorang pasien makan secara berlebihan secara berulang-ulang atau binge dan kemudian kembali mengeluarkan makanan yang telah dimakan melalui muntah yang biasanya diinduksi dengan obat pencahar atau mengeluarkannya lewat kencing dengan menggunakan obat diuretik. Contoh bulimia nervosa misal 1. Makan secara berlebihan hingga sakit perut. 2. Menghindari makan di depan orang lain. 3. Berolahraga secara berlebihan sehabis makan. Next, nomor 13 yaitu asam laktat. Asam laktat ini merupakan zat sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan dari ada sel otot, sel darah merah juga. Sel laktat adalah kondisi tubuh yang mengalami peningkatan asam secara berlebihan akibat menumpuknya sisa metabolisme saat tubuh kekurangan oksigen. Penumpukan asam laktat bisa terjadi ketika tidak ada cukup oksigen di otot untuk memecah glukosa dan glikogen yang nantinya akan meningkatkan detak jantung dan sesak napas. Misal ada yogurt dalam asam laktat. Ini dibuat dengan menambahkan campuran bakteri bermanfaat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ke dalam susu. Bakteri tersebut menghasilkan asam laktat selama proses fermentasi dengan laktosa atau gula dalam susu. Nomor 14 yaitu zat besi. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan
dan menyangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Saat mengalami kekurangan zat besi, maka pembentukan hemoglobin akan terhambat dan seseorang bisa mengalami anemia, defisiensi besi. Contoh misal setiap orang berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelaminnya. Laki-laki dewasa ada 13 G per DL atau gram per desiliter, wanita dewasa 12 G per DL, 15 ATP adenoisme trifosfate. Adenosina trisfosfat atau ATP adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler pertukaran energi intraseluler. Artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Molekul juga dapat digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan tumbuhan dalam respirasi seluler. Misal saat kamu berolahraga, jumlah ATP yang digunakan oleh tubuh lebih banyak dibandingkan saat kamu hanya main ponsel. Inilah mengapa kita merasa lelah setelah olahraga, karena ATP dalam tubuh harus diisi dengan makanan. Next, status gizi. Status gizi ini adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan zat gizi. Misal anak di bawah 5 tahun berat badan terhadap umur BB atau umur tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap tinggi badan. Lalu status gizi yang kurang pendek atau stunting, kurus atau wasting, dan ada obesitas atau kelebihan berat badan. 17 sistem energi aerobik, yaitu merupakan sistem energi yang memerlukan oksigen dalam menghasilkan energi. Karakteristik sistem energi ini adalah lamanya waktu yang mampu dalam beraktivitas intensitas rendah. Misal keunggulan sistem aerobik ini yaitu bisa meredakan rasa cemas dan membuat tubuh lebih rileks sehingga tidur pun menjadi lebih nyenyak. Nomor 18, basal metabolic rate atau BMR atau angka metabolisme basal atau angka metabolisme basal atau AMB adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Misal ada yang namanya cara menghitung BMR. BMR laki-laki, BMKG berat badan kilogram kali 1,0 KKL kali 24 jam. Perempuan BMR-nya BB kali 0,9 KKL kali 24 jam. 19 carbo loading adalah suatu strategi yang digunakan oleh atlet endurance untuk memaksimalkan penggunaan glikogen atau energi pada otot dan hati. Singkatnya sebagai stok persediaan energi agar kuat menjalani lomba jarak jauh yang menghabiskan banyak energi. Misal strategi carbo loading yaitu pasnya ada pada di event endurance atau jarak jauh yang berlangsung lebih dari 90 menit. Nomor 20, terakhir pengertian diet sehat seimbang. Menurut Kementerian Kesehatan adalah pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Zat gizi yang dibutuhkan untuk diet sehat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Misal ada yang disebut kunci diet seimbang yaitu makan dengan jumlah kalori yang tepat sesuai dengan aktivitas harian Anda. Konsumsi beragam jenis makanan untuk memastikan kebutuhan nutrisi Anda tercukupi. Berikut ada beberapa istilah bahasa asing yang bisa saya sebutkan untuk menambahkan istilah-istilah sebelumnya yang kurang. 1. Intermittent fasting yaitu istilah diet seimbang. Lalu 2. Istilah BMR atau basal metabolic rate. Ada below market rate, bare metal resource. 3. Istilah sistem aerobik yaitu workout aerobik. 4. Istilah status gizi yaitu nutritional status. 5. ATP atau disebut adenoisme trifosfate. 6. Verum substance atau
istilahnya zat besi. 7. Lactic acid, istilah asam laktat. 8. Bulimia atau bulimia nervosa. Sekian dari saya, Prambudi Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.